kembali lagi di channel saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa kan? Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tika Fanta Girsang, NIM 1910-2019, dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan, mahasiswa aktif semester 2 di Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan Konseling. Dengan dosen pengampu saya adalah Ibu Dr. Telmatiwi MSI dan Ibu Deklai Nainggolan STMPD. Kali ini kita akan membahas kepahlawanan pendidikan di Indonesia, yaitu Ibu Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah wanita yang berasal dari Jepara. Kita semua tahu tentang biografi tentang Raden Ajeng Kartini. Beliau terkenal sebagai pelopor perempuan pribumi atau sebagai emansipasi kaum wanita. Kita pasti tahu presiden pertama kita adalah Insinyur Soekarno. Beliau telah menetapkan Ibu Kartini sebagai pahlawan nasional pada tanggal 2 Mei 1964 melalui keputusan Presiden nomor 108 tahun 1964. Kartini punya hobi membaca sangat tinggi, apalagi buku-buku tentang kemajuan luar negeri. Makanya ia mempunyai cita-cita untuk mengangkatkan derajat kaum wanita Indonesia melalui pendidikan agar kaum wanita mendapatkan hak dan kecakapan yang sama dengan kaum pria. Raden Ajeng Kartini beliau lahir pada tanggal 21 April tahun 1979 di kota Jepara. Hari kelahirannya itu kemudian diperingati sebagai Hari Kartini untuk menghormati jasa-jasanya pada bangsa Indonesia. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara kandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Oleh karena orang tuanya termasuk penting dalam pemerintahan, Kartini sempat diberikan kebebasan untuk mengayam pendidikan yang lebih dibandingkan perempuan. Perempuan lainnya yang bersekolah di LS atau Europees Legal School. Walaupun hanya sampai berumur 12 tahun, di sanalah Kartini belajar bahasa Belanda. Dengan keterampilannya berbahasa Belanda, Kartini mulai belajar sendiri. Ayah beliau bernama R.M. Sosroningrat, putra dari Pangeran Aryo Tojonegoro, seorang bangsawan yang menjabat sebagai bupati di Jepara. Beliau ini merupakan kakek dari Raden Ajeng Kartini. Ayahnya R.M. Sosroningrat merupakan orang yang terpandang sebab posisinya kala itu sebagai bupati Jepara kala Kartini dilahirkan. Dan ibu Raden Ajeng Kartini yaitu M.A. Ngasirah sendiri bukan keturunan bangsawan, melainkan hanya rakyat biasa saja. Oleh karena itu, peraturan kolonial Belanda ketika itu mengharuskan seorang bupati harus menikah dengan bangsawan juga. Hingga akhirnya ayah Kartini kemudian mempersunting seorang wanita bernama Raden Ajeng Kartini. Ibu Kartini yang bernama M.A. Ngasirah, beliau ini merupakan anak seorang
Kiai atau guru agama di Telukaur, kota Jepara. Menurut sejarah, Kartini merupakan keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono. Bahkan ada yang mengatakan bahwa garis keturunan. Kemudian Raden Ajeng Kartini berjuang agar wanita tidak ditindas dan bisa bersejajar dengan pria lewat sebuah perjuangannya yang menyuarakan kebenaran. Beliau memang wanita cerdas yang pemberani, hingga semua yang dilakukan memberi arti yang sangat besar bagi wanita Indonesia sampai saat ini. Berikut biografi Raden Ajeng Kartini, salah satu pahlawan wanita Indonesia yang patut dikenal. Sudah banyak yang mengupas mengenai pahlawan wanita berpengaruh di Indonesia, bahkan dunia saat ini. Ibu kita Kartini memang menjadi salah satu tokoh pahlawan wanita yang fenomenal di tanah Jawa, tepatnya berasal dari Jawa Tengah. Banyak penulis menuturkan biografi Raden Ajeng Kartini dan menceritakan perjalanan hidupnya yang menginspirasi. Beliau merupakan salah satu pahlawan wanita Indonesia yang rela berjuang untuk rakyat Indonesia di masa penjajahan. Beliau adalah wanita terdidik yang memiliki harapan atas kesamaan gender. Di masa itu memang wanita tidak dihargai, tidak boleh mendapatkan pendidikan yang layak. Di tengah kesibukannya, ia tidak berhenti membaca dan juga menulis surat dan teman-temannya yang berada di negeri Belanda. Tak berapa lama ia menulis surat pada MRJ Abednado. Ia meminta diberikan beasiswa untuk belajar di negeri Belanda. Beasiswa yang didapatkannya tidak sempat dimanfaatkan karena Kartini dinikahi oleh orang tuanya dengan Raden Adipati Joyoningrat. Setelah menikah, dia ikut suaminya ke daerah Rambang. Suaminya mengerti dan ikut mendukung Kartini untuk mendirikan sekolah wanita. Berkat kegigihannya, Kartini berhasil mendirikan sekolah wanita di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Ketenarannya tidak membuat Kartini menjadi sombong. Ia tetap santun, menghormati keluarga dan siapa saja, tidak membedakan antara yang miskin dan kaya. Pada tanggal 13 September 1904, Raden Ajeng Kartini melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Senggi atau RM Sosalit. Tetapi keadaan Raden Kartini semakin memburuk meskipun sudah dilakukan perawatan khusus, dan pada akhirnya pada tanggal 17 September 1904, Raden Ajeng Kartini mengembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 25 tahun. Raden Ajeng Kartini telah tiada, cita-cita dan perjuangannya telah dapat kita nikmati. Kemajuan yang telah dicapai kaum wanita Indonesia sekarang ini adalah berkat goresan penanya semasa hidup yang kita kenal dengan buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Habis Gelap Terbitlah Terang adalah buku kumpulan surat yang ditulis oleh Kartini. Kumpulan surat tersebut dibukukan oleh J.H. Abednado dengan judul Door Disturbed List. Setelah Kartini wafat, J.H. Abednado mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan Raden Ajeng Kartini. Alasan saya mengapa memilih Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan dalam dunia pendidikan, karena beliau adalah seorang pahlawan yang memperjuangkan emansipasi wanita. Dengan jasa beliau, para wanita bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Kita juga bisa belajar dari kelebihan Raden Ajeng Kartini, yaitu yang pertama, berani dan optimis, dan kedua, sederhana, yang ketiga, rela berkorban, dan yang keempat, perhatian, yang kelima, kemauan untuk belajar atau cerdas. Sekian pelajaran kita tentang pahlawan pendidikan. Semoga kita bisa belajar dari Ibu Kartini agar kita bisa sukses seperti beliau. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.
Terima kasih telah menonton. Jika ada kata-kata yang kurang tepat, kiranya kita dapat memakluminya.